dalam tarian klasik mengandung unsur-unsur pendidikan. Maka tarian Jogja itu bukan sebagai hiburan saja, tapi mempunyai makna yang lebih dari itu. Selain keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman budaya sebagai perwujudan dari adanya Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman budaya dapat dilihat dari keragaman pakaian adat, rumah adat, bahasa daerah, upacara adat, lagu daerah, alat musik, dan tarian tradisional. Salah satu bentuk budaya yang juga memiliki nilai seni tinggi adalah tari. Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki tarian yang mencerminkan budayanya masing-masing. Dalam satu daerah juga memiliki ragam jenis tarian. Tarian merupakan bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari urutan gerakan yang dipilih secara sengaja dan memiliki nilai estetis serta simbolis. Kota Yogyakarta adalah kota yang penuh dengan daya tarik, baik dari segi wisata maupun budayanya. Keraton menjadi salah satu destinasi wisata bila berkunjung ke Yogyakarta. Demi menarik para pengunjungnya, keraton rutin menampilkan berbagai bentuk kesenian tradisional sebagai wujud memperkenalkan dan melestarikan budaya. Salah satunya adalah tarian klasik gaya Yogyakarta. Ya, tari tradisional klasik gaya Yogyakarta menjadi salah satu jenis tari yang memiliki nilai sejarah dan makna dalam keberadaannya. Di samping sebagai hiburan, tarian ini juga berfungsi sebagai wahana penanaman nilai-nilai budi pekerti bagi yang mempelajarinya. Yang paling penting dari mempelajari tarian klasik adalah mempergunakan 4 unsur tadi, yaitu Japiji, Geget, Sengguh, Pramiko. Karena tari Jogja membutuhkan fokus untuk belajar tari sini. Saya itu dari tahun 52 sampai ya katakan sekarang, saya tetap memegang teguh joget Mataram itu ya. Dan ternyata bukan saja orang awam, tapi orang asing pun juga tahu gitu loh, joget Mataram itu. Tari klasik gaya Yogyakarta juga sering disebut dengan gaya Mataraman. Tarian ini sudah berkembang sejak masa keraton berdiri. Banyak nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Tarian ini awalnya hanya tumbuh dan diajarkan di dalam keraton dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ragam perwatakan tari klasik gaya Yogyakarta diambil dari perwatakan karakter-karakter yang ada di wayang kulit serta cerita Ramayana dan Mahabharata. Dalam tari klasik gaya Yogyakarta terdapat 2 pedoman, yaitu pedoman baku dan tidak baku. Pedoman baku merupakan aturan tari klasik gaya Yogyakarta yang mutlak dan harus diikuti oleh para penari, baik putra maupun putri yang ingin mencapai tingkat optimal dalam seni tarinya.
Mulai dari sikap badan, kaki, lutut, tangan, gerak leher, dan pandangan mata merupakan hal yang haruslah diperhatikan agar keselarasan dan keindahan dalam tarian dapat terwujud dengan baik. Tari klasik Yogyakarta memiliki landasan sikap dan gerak yang didasari pada orientasi menyatu, berkemauan kuat, berani dan ulet, serta setia bertanggung jawab. Hakikat-hakikat tersebut kemudian dikenal dengan sawiji, greget, sengguh, dan oramingkuh. Dibagi atas pria dan wanita. Kemudian ya pria dibagi halus dan gagah. Halus dibagi lagi halus seluruh dan halus banyak. Yang gagah juga demikian. Tapi yang gagah punya ragam macam-macam. Ada gagah kampung, gagah kinantam, dan gagah impor. Coba noleh ngiwo coba. Ya. Terus. Nah. Ya. Ini jangan sampai ikut. Ning badannya noleh nyoklek. Nah, ketarik toh. Kene kerasa ora nek ketarik. Ya. Itu digulinake nek iso. Iki, coba. Kerasa ora nek ketarik. Nah. Iya. Iki lho adepe iki. Nah, jadi jangan sampai hanya gini. Dia ngelirik. Kalau ngelirik nggak berefek. Terus ini ditumpangke. Tapi jangan tegang. Terus ini. Nah. Tarian ini diajarkan atau dipelajari sebagai dasar pendidikan lahir maupun batin bagi manusia pada umumnya, khususnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Proses belajar tari sebenarnya merupakan proses belajar kesenian yang utuh. Suatu proses yang selalu menempatkan seni pada bingkai kebudayaan. Belajar dari tari klasik gaya Yogyakarta merupakan sarana untuk belajar tentang tata krama, etika, dan kepribadian. Hal inilah yang terus dilakoni oleh Romo Dinu Satomo sejak tahun 1952. Beliau mampu menguasai tarian klasik gaya Yogyakarta, mulai dari jenis tarian bergaya halus hingga gagah. Saya dari awal itu tahun 1952, saya mulai belajar tari Jogja, klasik, dan khusus tari halusan. Sampai tahun 1973 saya baru belajar tarian gagahan. Karena pada waktu itu saya dibutuhkan untuk ikut misi siswa Magujo ke Eropa pada saat itu. Di situ saya menari sebagai penari lawung dan juga penari wanara serta tarian Bedoro Bendu. Menapan butuh takil. Jadi bagi saya tarian itu adalah merupakan jalan hidup saya juga. Jadi saya dalam mencapai sesuatu tidak lepas dari keempat unsur Joget Mataram, yaitu nyewiji, geget, sengguh, dan oramingkuh. Itu yang menjadi pegangan saya dalam hidup saya selama ini. Kemahirannya dalam menari akhirnya mampu membawanya ke kancah dunia dan sontak tarian ini pun dikenal oleh banyak pihak. Ini terbukti pada waktu saya ikut merapat ke
negara Eropa, Jepang dan sebagainya, saya selalu mendapat perhatian khusus dari penonton. Bahkan saking fanatiknya orang Belanda yang namanya Dick Solwijk, dia pelukis dari Amsterdam, Belanda. Itu pada waktu saya di negeri Belanda, dia itu ikut kemanapun saya pentas. Karena katanya terkesan sekali dengan apa yang saya tampilkan. Demi meneruskan dan melestarikan tarian klasik gaya Yogyakarta ini, pihak keraton memperbolehkan tarian ini diajarkan kepada pihak di luar keraton. Inilah yang menjadi alasan berdirinya Yayasan Siswa Among Bekso pada Mei 1952 sebagai organisasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan dan gotong royong untuk mengembangkan tari Jawa gaya Yogyakarta yang terbuka seluas-luasnya bagi semua kalangan. Adapun tujuan dari terbentuknya Yayasan Among Bekso ini adalah mempelajari, menggali, memelihara, membina, mengembangkan, dan mengamankan kesenian klasik gaya Yogyakarta. Maka dari itu, guna mencapai tujuan tersebut, diadakanlah pelatihan dan diskusi yang terus-menerus dilakukan terkait dengan kesenian tersebut. Seiring waktu, yayasan ini kemudian tak lepas dari peran penting Romo Dinusatomo dalam pengembangannya. Beliau menjadi salah satu sosok yang memiliki andil besar dalam yayasan ini. Namun di usianya yang sudah lanjut, pada akhirnya membuat ia hanya sekedar memantau saja, dan karya-karyanya kemudian dilanjutkan oleh para anak didiknya terdahulu. Riwayat Siswa Among Bekso yaitu pada waktu itu keraton mengadakan kursus tari dengan nama Bebatan Among Bekso Keraton Yogyakarta. Tetapi ini hanya khusus untuk kegiatan di keraton. Nah, masyarakat meminta supaya kegiatan di keraton ini bisa dikembangkan. Maka dari itu dibentuklah paguyuban Siswa Among Bekso yang bisa melayani masyarakat. Sebab kalau Among Bekso itu khusus untuk perintah dari Sri Sultan. Maka berdirilah paguyuban Siswa Among Bekso yang kemudian menjadi Yayasan Siswa Among Bekso. Itulah yang selalu membina dan mengembangkan tari klasik gaya Yogyakarta. Kalau di Yayasan Siswa Among Bekso ini untuk semua tarian itu tetap mengacu pada pakem tari klasik gaya Yogyakarta. Jadi untuk gerak-gerak pengembangan dan kreasi-kreasi yang diciptakan itu tetap mengacu pada pakem yang ada. Jadi tidak pengembangan secara luas dengan gerakan-gerakan yang di luar klasik. Di Yayasan Siswa Among Bekso ini terbuka untuk umum, jadi siapapun yang mau bergabung dan mau belajar tari di sini itu dipersilahkan dan
dalam belajar pun juga tidak pernah memisahkan antara yang ini kelompok golongan ini dan golongan itu tidak ada. Jadi tetap semuanya jadi satu, nguri-uri kebudayaan tari klasik gaya Yogyakarta. Semangat dan karisma yang selalu dipancarkan oleh Romo Dinusatomo semasa beliau mengajarkan tarian klasik ini sontak menjadi pedoman dan nilai pelajaran berharga bagi semua para pengajar dan anak didik di sekolah ini. Romo Dino menurut saya itu merupakan seorang guru yang sangat hebat, luar biasa, dan beliau pantas dianugerahi seorang maestro karena di dalam karya-karyanya beliau sangat banyak sekali digunakan untuk pentas-pentas dan juga diakui oleh masyarakat di Yogyakarta ini kalau beliau memang betul-betul luar biasa di dalam membuat karya-karya atau naskah-naskah yang akan dipentaskan. Semangat yang selalu diberikan oleh Romo Dino itu kita jangan sampai menyerah atau mundur meskipun sulit di dalam melakukan gerak maupun di dalam mengajar anak didik, kemudian di dalam membuat sebuah karya itu tetap kita harus konsisten pada pakem yang ada. Tak heran, maka karya dan prestasi Romo Dinusatomo kemudian mampu membawanya menerima gelar sebagai maestro tari klasik gaya Yogyakarta. Kalau dari naskah, menurut saya karya-karya beliau itu bahasanya itu sangat halus, bagus tata bahasanya, dan juga di dalam runtutan cerita itu sangat mudah dipahami. Sehingga untuk mentransfer ke gerak dan sebagainya itu sangat mudah. Banyak sekali, ada yang dari serat Ramayana, Mahabharata, kemudian ada yang dari Mena, ada dari topeng. Jadi dari serat Mena itu sendiri juga nanti kan ceritanya banyak sekali. Nah itu juga beliau karyanya juga sangat banyak yang sudah dipentaskan. Dalam mengajarkan tarian klasik Yogyakarta, para pengajar di sekolah ini tentu memiliki panduan dan teknik yang memang sudah menjadi pakemnya. Pengajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan siswa yang bersekolah di sini. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang penari, yang kemudian membuat siapapun dari mereka, jika mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh, akan mampu menjadi pribadi yang baik. Di dalam kita mengajar itu kepada anak didik selalu diberikan contoh-contoh yang sesuai dengan patokan-patokan yang diharuskan dilakukan ya, yang harus dilakukan. Meskipun itu sulit tapi kita tidak boleh terus lepas. Untuk menjadi seorang penari terutama tari klasik gaya Yogyakarta yang baik itu dibutuhkan satu minat belajar yang sungguh-sungguh, kemudian juga adanya satu bentuk konsentrasi untuk belajar dan juga telaten, ya, sabar. Nah ini yang di dalam kesabaran dan telaten inilah yang menjadi satu nilai etika ya, yang ada di dalam tari Yogyakarta.
Walau saat ini banyak yang mengatakan bahwa tarian ini kurang diminati oleh para generasi muda, baik bagi yang ingin mempelajarinya ataupun yang senang dalam menyaksikan pertunjukannya, namun hal tersebut tak berlaku bagi Ratri dan Romo Dinusatomo sebagai pelaku dan penggiat dari tari klasik ini. Mereka meyakini bahwa tarian ini akan tetap eksis hingga kapanpun juga. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang setiap tahunnya bertambah di sekolah ini. Selain itu, pertunjukan seni tari klasik Yogyakarta yang rutin diselenggarakan oleh pihak keraton pun menjadi sebuah wadah penting untuk memperkenalkan, melestarikan seni ini agar tetap bertahan di era milenial ini. Kalau saya optimis, jadi tari klasik gaya Yogyakarta itu masih sangat diminati. Ini terbukti bahwa di Yayasan Siswa Amongkukso itu setiap periode pendaftaran itu selalu tidak kurang dari 50 yang daftar pada awalnya. Meskipun nanti di belakang agak menurun tapi tidak signifikan penurunannya. Jadi di masyarakat pun juga sanggar-sanggar tari itu masih banyak sekali peminatnya. Dan termasuk juga lembaga pendidikan di tempat saya mengajar di SMKI Negeri Yogyakarta itu juga sekarang semakin banyak muridnya. Dengan keanekaragaman kebudayaannya, Indonesia dapat dikatakan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan negara lain. Namun yang berkembang saat ini, mayoritas orang yang sudah mulai mengabaikan bahkan melupakan kebudayaan bangsa seperti halnya tarian tradisional. Sudah saatnya kita kembangkan dan lestarikan kembali tarian tradisional agar tak tergerus oleh zaman. Karena tarian tradisional merupakan hasil cipta karya warisan leluhur bangsa. Harapan saya ya banyak yang menyukai tarian klasik, banyak yang mempelajari. Jadi bukan masa banyak yang ikut, tapi juga kualitas dari tarian itu perlu ditingkatkan.